Betapa terkejutnya mereka tak kalah melihat naga yang mengerang tersebut ternyata seekor Squall-Drone. Setelah itu, para naga pun membentuk formasi bertahan untuk melindungi Squall-Drone. Di saat Scoldy sudah bebas, sayangnya sayap Scoldy ternyata sudah patah sehingga dia tidak bisa terbang. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba Stoik datang. Dia memerintahkan Hiccup untuk pergi mencari Johan, yang kemungkinan tidak bisa mencapai Berg karena lautan membeku. Namun sayangnya, karena saat itu matahari mulai terbenam, sang pemimpin pun bangun dari tidurnya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan melanjutkan serial How to Train Your Dragon. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah season 2 dengan judul Defender of Berg. Untuk kalian yang belum melihat alur season pertamanya, silahkan klik link di deskripsi. Dan saya sarankan untuk menonton alur season pertamanya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Scene akan diawali di mana trompet berbunyi yang menandakan Screaming Death sedang menyerang. Sontak para penunggang naga pun lekas terbang untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Kala itu Astrid dan Snoutloud cekcok karena Snoutloud ingin mengambil alih tugas Astrid. Hingga kemudian, hal tersebut pun membuat para warga terkena duri dari tembakan Stormfly, serta pintu aula desa yang rusak oleh mereka berdua. Ternyata trompet tersebut merupakan sebuah latihan yang sayangnya latihan tersebut tidak berjalan sesuai rencana, sehingga Stoik pun memutuskan untuk menghentikan latihannya, lalu menyuruh Hiccup dan teman-temannya untuk membersihkan ladang kubis milik Mildew yang ditinggalkan, karena lahan itu akan dimanfaatkan oleh warga untuk menanam tanaman yang baru. Singkat cerita, di ladang kubis milik Mildew, semua orang mulai bekerja sama untuk membersihkan ladang tersebut. Di tengah-tengah pekerjaan, terjadi cekcok kembali antara Astrid dan Snoutloud yang disebabkan keegoisan Snoutloud. Pertengkaran tersebut juga membuat naga mereka masing-masing ikut bertengkar, yang bahkan sampai sulit dikendalikan. Hingga kemudian Hiccup datang lalu berusaha melerai mereka. Namun tak disangka, Toothless juga ikut-ikutan bertengkar dan juga sulit dikendalikan. Hiccup pun langsung menyuruh mereka memindahkan semua naganya ke tempat yang lebih aman. Di saat para naga sudah tenang, Snoutloud dan Astrid meneruskan pertengkaran mereka. Untuk meredakan suasana, Hiccup pun menyuruh mereka pulang untuk mendinginkan kepala masing-masing. Kala itu Fishlake menghampiri Hiccup lalu memberitahunya ada suatu keanehan di kejadian tadi, di mana Hook Fang dan Stormfly yang biasanya tidak ikut campur di pertengkaran majikan mereka malah ikut bertengkar. Namun Hiccup menghiraukan pembicaraan Fishlake dan masih berpikir positif. Lalu malam pun tiba. Di saat Hiccup sedang mengobrol dengan ayahnya untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan Astrid dan Snoutloud, tiba-tiba Astrid datang lalu meminta kepada Hiccup untuk jangan memasangkan dia dengan Snoutloud di pekerjaan besok. Hiccup menerima permintaan Astrid dan kembali masuk ke rumah. Namun ternyata datang lagi seseorang di luar, yang kali ini adalah Snoutloud. Ternyata dia juga meminta kepada Hiccup untuk tidak memasangkan dirinya dengan Astrid di pekerjaan besok. Lalu Stoik yang melihat anaknya kebingungan mengurusi pertengkaran, menyarankan agar Hiccup memberikan kapak kepada Astrid dan Snoutloud, lalu menyuruh mereka bertarung agar emosi mereka terluapkan. Lalu Stoik bilang jika itu adalah cara Viking membereskan masalah. I'm listening. Hiccup yang merasa hal tersebut kurang etis, merencanakan hal yang lain. Keesokan harinya, Hiccup menjalankan rencananya di mana ternyata Astrid kembali dipasangkan dengan Snoutloud, namun dengan pekerjaan yang berbeda. Rencana Hiccup kali ini ternyata berhasil. Astrid dan Snoutloud dapat berdamai. Hingga kemudian, di saat Hiccup menyombongkan kepada Fishlake jika idenya tersebut berhasil, Astrid dan Snoutloud kembali bertengkar, yang kali ini disebabkan naga mereka masing-masing yang memulai pertengkaran. Bahkan Astrid dan Snoutloud pun terlempar karena Stormfly dan Hook Fang tidak dapat dikendalikan. Astrid, Snoutloud, your dragons are out of control. Singkat cerita, mereka membawa para naga ke arena. Di sana Hiccup memutuskan Astrid dan Snoutloud untuk bertukar naga sehari ini agar mengetahui sifat naganya masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena Astrid kekeh menyalahkan Hook Fang yang memulai duluan perkelahian. Begitu pula Snoutloud yang juga kekeh jika Stormfly yang memulai pertengkaran. Oh, wow, Stormfly!
Kemudian di saat mereka sudah bertukar naga, awalnya mereka gengsi saat mulai terbang. Hingga kemudian Snotlout terkagum dengan kecepatan Stormfly, dan juga Snotlout berhasil menemukan teknik baru Stormfly di mana dia dapat mengendalikan arah tembakan duri Stormfly. Begitupun Astrid, dia terkagum dengan semburan api Hook Fang, dan di saat Astrid sedang mencoba kecepatan Hook Fang, tidak sengaja Astrid menemukan teknik serangan baru di mana Hook Fang dapat mementalkan batang pohon hanya dengan kibasan sayapnya. Lalu tidak terasa waktu pun mulai malam. Kemudian mereka membawa Hook Fang dan Stormfly kembali ke arena. High Cup kala itu meminta Stormfly dan Hook Fang agar ditempatkan di kandang naga arena. Tomorrow, you'll cut each other some slack? You like my dragon? Keesokan harinya Astrid dan Stormfly diam-diam ke arena untuk memberi makan naga. Namun ternyata kandang naga sudah jebol serta Hook Fang dan Stormfly hilang. Semua orang panik saat itu. Hingga kemudian Fishlake datang dan memberitahu jika para naga pasti berada di ladang mildew. Karena sebelumnya Fishlake menemukan tanaman akar naga yang menjadi penyebab naga lepas kendali. Fishlake menjelaskan jika naga sangat menyukai tanaman akar naga, yang bahkan saking menyukainya, tanaman akar naga dapat menghipnotis mereka untuk saling membunuh demi mendapatkan akar naga. Untuk itu High Cup dan teman-temannya pun lekas pergi ke ladang mildew. Di sana ternyata Hook Fang dan Stormfly sudah bertarung memperebutkan akar naga. Kala itu High Cup dan si kembar tidak dapat menurunkan naga mereka karena akar naga juga dapat menghipnotis Toothless dan Zipperback. Namun untungnya karena Midlag adalah naga tipe batu, sehingga akar naga pun tidak akan berpengaruh padanya. Kala itu di saat Astrid dan Snotlout berusaha memisahkan naga mereka, Fishlake pun meminta High Cup agar melindunginya dari serangan naga yang terhipnotis. This is awesome! Di saat Midlag mulai menarik akar naga, Toothless dan Zipperback si kembar ternyata langsung terhipnotis lalu menyerang Midlag. Astrid dan Snotlout yang sebelumnya berhasil menenangkan naga mereka langsung menyelamatkan Fishlake dengan teknik barunya. Stormfly, single spawn shot! Lalu Fishlake pun berhasil membuang akar naga ke lautan lepas. Setelah semua terkendali, High Cup dan teman-temannya pun memulai kembali pekerjaan mereka. Astrid dan Snotlout yang sudah kembali bertukar naga ternyata juga berbaikan, dan mereka meminta satu sama lain untuk mengajarkan teknik baru Stormfly dan Hook Fang. Terjadi suatu wabah beberapa hari kemudian. Kala itu High Cup menjenguk para warga yang tiba-tiba mengidap flu secara bersamaan di aula desa. Stoik memang sengaja memisahkan yang sakit dan yang sehat, di mana warga yang sakit harus berdiam di aula desa. Fishlake saat itu memberitahu High Cup jika Astrid sedang menjemput si emak tetua desa untuk menanyakan ramuan penyembuh. Mendengar hal tersebut, High Cup lekas pergi ke arena dan menunggu Astrid di sana. You ready, gang? Ready to leave Di arena, ternyata Stoik mendatangi High Cup dengan bersin-bersin. Dia meminta High Cup untuk cepat-cepat mencari jalan keluar dari permasalahan desa Bek saat ini. Tidak lama berselang, Astrid kembali dengan membawa si emak tetua desa. Si emak juga memberi list bahan-bahan untuk membuat ramuan penyembuh. Lalu semua orang pun bergegas mencarinya. And rock blossoms? 12 rocks for 12 root? One wild full of goatweed. Kala itu ternyata ada satu bahan yang memang tidak ada di desa Bek maupun pulau Snaggletog. Si emak memberitahu jika bahan itu adalah komponen yang sangat penting untuk mengatasi flu naga, yaitu belut beracun. even into Monday night. Dengan diterjemahkan oleh Fishlake, si emak memberitahu jika belut beracun tersebut bisa ditemukan di pulau belut beracun. High Cup dan yang lainnya pun kebingungan dengan cara mereka sampai ke sana, mengingat semua naga sangat tidak menyukai belut. I know, bud. Heels aren't. Hingga High Cup pun akhirnya memaksa Toothless untuk mau mengantarnya ke Pulau Belut. Sepanjang perjalanan, High Cup terus-menerus menenangkan Toothless. Hingga di saat mereka sampai, High Cup lekas memancing belut dengan tali dari perisai customnya. Sayangnya karena belut tersebut kuat, High Cup pun menariknya terlalu keras hingga belut itu menempel ke muka Toothless yang menyebabkan Toothless kaget. Lalu High Cup pun terjatuh. Belut laut yang berada di air langsung melilit High Cup. Toothless yang merasa bersalah pun langsung terjun ke laut meninggalkan rasa takutnya akan belut. Lalu tidak sengaja, tatkala melepaskan belut yang melilit High Cup, Toothless malah menelan belut yang dia gigit.
Hal yang tidak terduga terjadi setelah Toothless berhasil menyelamatkan Hiccup. Ternyata efek dari Toothless memakan Blood tersebut sangatlah aneh, di mana penglihatan Toothless menjadi kacau, serta tembakan Toothless yang menjadi berwarna merah, juga yang harusnya hanya bisa 6 kali menjadi tidak ada habisnya. Hiccup pun menyadari alasan semua naga membenci Blood karena efek dari Blood tersebut. Setelah itu Toothless pun kabur menjauhi Hiccup karena dia tidak ingin mencelakai Hiccup, karena pada saat itu Hiccup sempat pingsan akibat terkena ledakan plasma blast yang mengarah tepat di depan Hiccup. Sementara itu di desa, keadaan semakin kacau di mana si kembar dan Snoutlaut mulai tertular cacar belut. Stoik yang panik dengan keadaan warganya mulai menanyakan Hiccup yang pergi terlalu lama. Kala itu mereka pun merasa jika Hiccup pergi terlalu lama. Untuk itu semua orang pun menunjuk Fishleg agar lekas pergi menyusul Hiccup, karena mereka merasa Hiccup pasti sedang kesulitan di Pulau Belut. Singkat cerita, Hiccup pun bangun dari pingsannya. Dia mencari-cari Toothless lalu merasakan pergerakan dari balik semak-semak. Ternyata itu adalah Fishleg dan Meatlag. Hiccup kala itu langsung menceritakan kejadian yang dia alami. He ate an eel? Would be Toothless. And who was he fighting? Setelah itu Hiccup menyiapkan rencana untuk menjerat Toothless. Dia pun menyiapkan jaring lalu pergi mencari Toothless. Gonna hold Toothless? Toothless down. Hiccup, you said Toothless's skin. Di saat mereka di udara, Hiccup melihat jejak dari tai pomerang. Fishleg pun teringat jika tai pomerang adalah satu-satunya naga yang menyukai belut, sehingga dapat disimpulkan jika Pulau Belut sudah pasti menjadi sarang bagi tai pomerang. Di waktu yang sama, Hiccup menemukan tanda-tanda dari Toothless. Mereka pun lekas menuju tempat tersebut. Namun ternyata Toothless yang terus-terusan menembakkan plasma blast memancing tai pomerang yang berada di pulau itu. Kala itu Hiccup langsung meminta Fishleg untuk mengalihkan perhatian tai pomerang, sedangkan Hiccup akan mencoba menenangkan Toothless. Fishleg yang awalnya ketakutan melawan tai pomerang mau tidak mau harus melakukannya. Lalu rencana Hiccup pun dimulai. Hiccup mulai menaiki Toothless. Kala itu Toothless terlihat sangat menolak untuk ditunggangi, hingga Hiccup sempat terjatuh. Yang untungnya kaki Hiccup berhasil disangkutkan sehingga Toothless pun terbang. Di sisi lain, tai pomerang yang mengejar Fishleg mulai kehabisan semburan apinya. Fishleg yang senang langsung mengolok-olok tai pomerang, hingga kemudian tai pomerang itu pun kesal. Lalu ternyata dia dapat kembali mengisi semburan apinya dengan memakan belut laut. Tai pomerang itu pun langsung mengeluarkan jurus putaran pasarnya. Fishleg yang terkena serangan tersebut langsung kesal, lalu dia pun menyerang balik dengan jurus baru Fishleg, yaitu putaran ground call. Tai pomerang yang terkena bogeman ekor Meatlag langsung terjatuh dan kabur. Sementara Hiccup ternyata di saat terbang pun Toothless masih menolak untuk ditunggangi. Lalu Hiccup pun menjatuhkan Toothless di tempat yang sudah dia pasangi jebakan. Hiccup berhasil menjerat Toothless, namun ternyata jeratan tali biasa tidak dapat menahan plasma blast Toothless, hingga kemudian Fishleg yang baru datang langsung menyuruh Meatlag menduduki Toothless. Ternyata ide Hiccup saat itu adalah untuk membuat ramuan berdasarkan catatan dari emak tetua desa. Hiccup berharap jika ramuan tersebut dapat menyembuhkan cacar belut pada manusia, harusnya itu juga dapat menyembuhkan naga dari efek samping memakan belut. Singkat cerita, setelah ramuan sudah dibuat, Hiccup meminumkan ramuan tersebut secara paksa kepada Toothless, hingga kemudian Toothless memuntahkan belut yang dia makan lalu sembuh. Great. Setelahnya, Hiccup pun lekas pulang ke desa Bek. Lalu warga pun mulai diberi ramuan emak tetua desa. Lalu episode kali ini pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.